Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasruddin. Kali ini kita akan membahas soal review sumatif bab koordinat kartesius. Langsung saja. Nomor 1. Pernyataan berikut berkaitan dengan sistem koordinat kartesius. Yang pertama, untuk titik P 12,-9, di mana min 9-nya disebut ordinat. Pernyataan pertama kira-kira betul atau salah? Teman-teman harus ingat, X itu sebagai absis, Y-nya sebagai ordinat. Di mana di sini X-nya itu 12, Y-nya min 9. Berarti min 9 Y-nya ya disebut ordinat. Oke, ini betul ya. Yang kedua, pernyataan yang kedua, jarak titik Q min 8,10 terhadap sumbu Y adalah 8 satuan. Ya. Berarti tidak melihat positif negatifnya. Nah, kalau terhadap sumbu Y, yang dilihat X-nya. Ya, yang dilihat X-nya. Kalau terhadap ini jarak ya, ini juga jarak terhadap sumbu X yang dilihat nilai Y-nya. Karena di sini terhadap sumbu Y, berarti yang dilihat X-nya. X-nya mana? Negatif 8. Berarti 8 satuannya, berarti betul ya. Berikutnya, ketiga. Jarak titik 5,7 terhadap titik pusat, ini O itu adalah titik pusat ya, 0,0, adalah 12 satuan. Nah, caranya, ini, jadi 5 dan 7-nya, 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat, ini sama nggak dengan 12 kuadrat? Gitu ya. Kalau sama, berarti, pernyataannya benar. Kalau tidak sama, berarti bukan ya. 5 pangkat 2 sama aja dengan 25, ditambah 7 pangkat 2 sama dengan 49, 12 pangkat 2 sama dengan 144. Ya. Nah, ini 25 tambah 49 dijumlahkan sama dengan 74. Ini sebelah kanannya 144, ternyata tidak sama dengan ya. Kalau tidak sama dengan berarti pernyataannya bukan. Berarti pernyataan yang sesuai yaitu 1 dan 2. Kita lanjut soal nomor 2. Diketahui titik-titik dengan koordinat berikut. Yang pertama P 7,-10, yang kedua Q min 9,2, min 9,12, yang ketiga R min 11,24, yang keempat S min 14,-18. Di antara titik-titik di atas yang terletak di kuadran keempat adalah, nah teman-teman harus ingat, ini ya, posisi kuadran. Ya, ini kuadran 1 berlawanan dengan arah jarum jam ya. Ini kuadran 2, kuadran ketiga, kuadran keempat. Ya. Di mana kuadran pertama itu positif semua. X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran kedua, X-nya yang negatif ya. Ini X, ini Y. X-nya kalau sebelah kiri ini negatif, Y-nya yang positif. Y-nya positif. Nah, yang ketiga, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Ya. Yang keempat, X-nya yang positif, Y-nya negatif karena ke bawah. Nah, kita cek ya. Yang pertama, titik P, positif negatif. Mana positif negatif? Positif negatif itu berarti keempat. Terus yang Q, negatif positif berarti kedua. Yang R, negatif positif, kedua juga. Yang S, negatif berarti ketiga kuadrannya. Oke, pernyataan di atas
Yang sesuai ya di kuadran keempat adalah yang pertama, ya, yang A berarti ya. Berikutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Koordinat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah di mana titik A dulu di sini A-nya adalah min 5,6 ya, min 5,6. Terus titik B-nya 1,4 ya, 1,4. Terus titik C-nya 5,-1. Titik D-nya min 1,-3. Nah, yang sesuai yang mana? Yang A dulu nih. A min 5,6, betul ya. Terus B harusnya min 1,4. Ini bukan ya. Ini 4,1. Ini juga 4,1 ya. Yang B-nya. Berarti ini gugur ya. Terus C min 5,6 ini betul. 1,4 betul ya. C-nya ini kenapa min 5? C-nya itu ini min 1 ya. Ini 5,-1 ya. 5,-1 oke betul sama ya. Terus yang D-nya min 1,-3. Min 1,-3 betul. Berarti jawabannya yang C. Ya. Yang D salah di mana? Di C nih, salah ya. Bagian C-nya. Ya, titik C-nya salah, titik D-nya juga salah. Digugur ya. Oke, berikutnya soal nomor 4. Pada soal nomor 3, titik A dan D berada pada kuadran berapa? Masih ingat ya? Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Berarti kuadran A dan D itu kuadran 2 dan 3. Nanti jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 5. Perhatikan kembali gambar soal nomor 3. Ini gambarnya ya, sama dengan yang tadi. Jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti sumbu X dulu dan kemudian sumbu Y. Titik A berarti ini ya. Terhadap sumbu X berarti berapa nih? Sumbu X-nya ini ya. Kita hitung berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Ya. 6 satuan. Sumbu Y-nya terhadap sumbu Y-nya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Ya, berarti jawaban yang sesuai yang mana nih? 6 satuan dan 5 satuan. Berarti yang D ya. Kalau 5 satuan dan 6 satuan kebalik nantinya ya. Kita lanjut soal nomor 6. Pada soal nomor 3, gambarnya masih sama ya. Titik apakah yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 1 satuan terhadap sumbu Y? Kalau kita perhatikan, mana yang jaraknya 4 satuan terhadap sumbu X nih? Ini ya, titik B ya. Kalau titik C ini 1 ya, titik C ini 1 satuan. Kalau titik D ini 3 satuan. Titik A berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Ya. Nah, titik B aja yang 4 satuan. Nah, kemudian terhadap titik sumbu Y-nya ini 1 satuan. Ya, berarti yang sesuai adalah yang titik B ya. Berikutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Posisi titik R terhadap titik Q adalah titik R terhadap titik Q. Berarti dari titik Q menuju titik R. Titik Q menuju titik R. Nah, ini ya. Titik Q menuju titik R. Ya. Kita horizontal dulu ya. Berapa satuan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 satuan ke kanan. Ya. Kemudian dilanjutkan ke atas nih. Berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan.
ke atas. Jadi 8 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Jawaban yang sesuai adalah yang A. 8 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Kita lanjut soal nomor 8. Pada soal nomor 6, posisi relatif titik P terhadap titik acuan, berarti dari titik acuan menuju titik P, gitu ya. Acuannya Q. Ya, dari Q menuju titik P. Nah, mendatar dulu horizontal ya. 1, 2. Ya, positif. Dilanjutkan ke atas 3. Berarti 2,3 ya posisi relatifnya. 2 X-nya, maksudnya mendatar dulu ya, baru horizontal, vertikal ya, 3. Jadi 2,3. Jadi jawabannya yang ini D. 2,3. Berikutnya soal nomor 9. Gambar titik K terhadap titik acuan L yang memiliki posisi relatif min 5, min 3. Berarti yang kita cari adalah yang posisi relatifnya min 5, min 3. Nah, yang jadi titik acuan itu adalah L ya. Berarti mulanya dari L menuju K. Dari A menuju K. Oke, yang A dulu nih. Berarti ini mendatar dulu ya. Horizontal dulu. Nah, ini ya. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Positif nih. Dilanjutkan ke atas 3. Positif juga 3. Berarti ini posisi relatifnya 5,3. Berarti ini bukan ya. Berikutnya. Yang mana nih? C dulu lah. Ini dia horizontal dulu, pokoknya dari L dulu menuju K ya. 1, 2, 3, 4. 4 satuan positif. Ke atas 3, 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Berarti posisi relatifnya 4,3. Tidak sesuai ya dengan yang di soal. Berarti bukan. Berikutnya yang B. Dari L ke K. Ingat ya, dari L ke K. Berarti ini dari L menuju K, dia mendatar dulu. Berapa satuan nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Karena ke kiri berarti negatif. Berikutnya dilanjutkan ke bawah. 1, 2, 3. Ya. 3. Ya. Karena ke bawah dia negatif. Jadi posisi relatifnya itu min 5, min 3. Sesuai ya. Sama. Berarti jawabannya yang B. Kalau yang D, ini salah. Kenapa? Karena posisi relatifnya kita cek nih. Berapa nih? Ini mendatar ke kiri 4 satuan ya. Berarti min 4. Terus ke bawahnya min 3. 1, 2, 3 ya, jadi min 3. Posisi relatifnya min 4, min 3. Ini tidak sama ya angkanya. Ya. Berarti ini bukan. Oke, itu ya. Jadi posisi relatifnya adalah B yang sesuai. Berikutnya soal nomor 10. Pada persegi EFGH di bawah ini, koordinat titik E dan G adalah titik E ini ya, berarti titik pusatnya ini. Titik pusat teman-teman pasti ingat ya, yaitu 0,0. Mana yang sesuai? Yang A ini 0, E-nya 0,0 ini betul ya. Kemudian B-nya 0,1 berarti gugur ini ya. Yang C 0,0 ini betul juga. Yang D 0,-1 gugur ya. Yang kita cari adalah 0,0. Berikutnya titik G. Nah, di sini ada apa namanya? Clue-nya gitu ya. Di mana titik F itu di sini ya. Itu adalah X-nya A, Y-nya 0 ya. Berarti kita ambil X-nya itu ini ya. A-nya ya. Oke, A-nya kemudian titik H, X-nya 0, Y-nya A. Berarti karena ini sumbu Y, berarti yang kita ambil adalah yang A-nya ya. Oke, berarti X-nya A, Y-nya A. Berarti titik G adalah A, A. Oke, berarti jawaban yang sesuai yang mana nih? Kalau yang A, ini G-nya A,0, berarti gugur ya. Terus yang C, A, ini betul. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Kita lanjut soal nomor 11. Diketahui titik A 3,1, B 3,5, C min 2,5. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk apa?
Nah, kita bantu menggunakan ini apa namanya, gambar koordinat kartesiusnya ya, di mana A-nya itu titiknya di sini ya, 3,1, kemudian B-nya 3,5 ya, kemudian C-nya min 2,5 ya. Kalau dihubungkan, ini akan membentuk apa nih? Membentuk segitiga siku ya. Kalau sama sisi tidak mungkin karena di sini sisinya ada yang berbeda ya. AB aja 4 ya. Terus BC ini 5 ya. Berarti beda ya. Ini gugur, sama kaki tidak ada yang sama ya. Terus segitiga sembarang ini ada 90 derajatnya, berarti bukan. Oke, jadi jawabannya adalah segitiga siku. Soal nomor 12. Gambar yang menunjukkan garis M dan N saling sejajar ya, tetapi tidak tegak lurus ya, tidak tegak lurus. M dan N ini saling sejajar, kemudian tidak tegak lurus dengan sumbu Y maupun sumbu X-nya ya. Kalau sejajar begini ya, ini sejajar. Ya, mau ke atas, mau ke samping, miring gitu ya. Asal arahnya sama itu sejajar. Kalau tegak lurus begini, ya. Dia membentuk sudut 90 derajat. Ini tegak lurus. Nih, kita cek bagian A. M dan N ini sejajar, ya. Sejajar. Nah, tapi dia tegak lurus dengan sumbu Y-nya, ya. Tegak lurus. M dan N tegak lurus. Nah, ini lambang tegak lurus ya. Dengan sumbu sumbu Y ya, berarti ini gugur ya, karena diminta tidak tegak lurus gitu ya, walaupun dengan sumbu X-nya tidak tegak lurus ya, masih sejajar. Oke, berikutnya yang B, M dan N-nya ini sejajar ya, M dan N sejajar ya, kemudian apakah dia tegak lurus dengan sumbu X dan Y? Dia berpotongan tapi tidak tegak lurus ya, karena garis di mana titik potongnya ini membentuk sudut bukan 90 derajat ya. Jadi M dan N tidak tegak lurus ya. Tidak tegak lurus dengan sumbu X dan Y. Berarti jawabannya yang B ya. Nah, kita juga perlu buktikan ya yang C-nya. Bagian C ya. Ini M dan N-nya sejajar ya. Nah, hanya saja di sini garis M dan N-nya ini tegak lurus dengan garis apa nih? Atau sumbu apa? Sumbu X ya. Sumbu X. Berarti ini gugur. Yang D, nih M dan N-nya tidak sejajar. Walaupun garis M dan N-nya tidak saling tegak lurus ya dengan X dan Y. Ini berarti gugur ya. Oke, itu ya. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor 14. Tentukan titik koordinat dari masing-masing huruf pada gambar di bawah ini. Ya, mungkin teman-teman ini masih ingat ya, titik A X-nya 7 ya, Y-nya 5, berarti 7,5. Titik B, X-nya 4, Y-nya 3, jadi 4,3. Titik C, X-nya min 4, Y-nya 4. Ya, jadi min 4,4. Titik D, X-nya min 7, Y-nya 6. Jadi min 7,6. Titik E, X-nya min 3, Y-nya min 3. Titik F, X-nya min 8, ya, Y-nya min 6.
ya. Jadi min 8, min 6. Titik G. Titik G, X-nya dulu berapa nih? 2, ya. Y-nya min 8. Jadi 2, min 8. Titik H, X-nya 6, Y-nya min 5. Jadi 6, min 5. Itu ya jawabannya. Nanti tinggal disesuaikan dengan di pilihan gandanya ya, mana yang pas atau yang sesuai ya, dengan titik-titik yang ada di gambar. Kita lanjut nomor 15. Diketahui dalam koordinat kartesius titik P, Q, dan R, di mana titik P 4,6, titik P 4,6 berarti di sini ya, titik P. Terus titik Q 7, min 1, 7, min 1 berarti di sini ya, titik Q. Nah, jika titik P, Q, dan R dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku, maka koordinat titik R adalah, nah ini bisa ada dua titik ya. Nah, pertama titik, nah ini ya, berapa nih? Titik R berarti ya, ini titik R. Nah, itu adalah 4,1 ya, dimana kalau kita hubungkan gitu ya, ini akan membentuk segitiga siku-siku gitu ya. Nah, ada juga titik yang lain. Nah, di sini ya, titik R lagi gitu ya. Nah, bedanya di sini titiknya itu 7,6. Gitu ya. 7,6. Nah, ini ya, kalau dihubungkan membentuk segitiga siku-siku juga. Gitu ya. Oke, jadi tinggal menyesuaikan ya di pilihan gandanya mana yang tertera, apakah 4,1 atau 7,6. Berikutnya soal nomor 16. Gambarlah titik A min 6,5, titik B 6,6, titik C min 5,6, dan D 3, min 4 pada bidang koordinat. Nah, coba hubungkan keempat titik tersebut, apa yang terjadi? Titik A min 6,5. Titik A min 6,5 berarti di ini ya. Nah, ini min 6,5 titik A. Kemudian titik B-nya 6,6. 6,6 berarti di sini. Titik B. Titik C min 5,6. Min 5,6 di sini ya. Titik C. Kemudian titik D. Titik D itu 3, min 4. 3, min 4 di sini berarti ya. Ini titik D. Nah, kalau kita hubungkan titik-titiknya, nah, seperti ini ya. Nah, kira-kira gambar apa ini? Gambar trapesium ya. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Nah, di sini kita akan menentukan 4 daerah ya, di mana letak astronomisnya sudah diketahui. 7 sampai 8 derajat lintang selatan mana nih? 7 sampai 8 derajat, gitu ya. Kita ambil garis lurusnya begini ya, sesuai dengan garis apa namanya? Yang ini ya, sesuai dengan garis lintangnya ya. Yaitu 7 dan 8. Oke, berikutnya 109 sampai 110 bujur timur. 109 sampai 110. Berarti kita ambil garis ke bawah. Ambil garis ke bawah. Nah, di sini diminta 4 daerah ya. Berarti daerah mana? Daerah yang interceptnya di sini ya, yang di dalam kotak ini ya. Nah, di sini di garis bawahi ini ada daerah Purwokerto, Banjarnegara, kemudian Kebumen, kemudian Purbalingga, ada juga ini Wonosobo ya.
Ya, berarti yang pertama itu adalah Purwokerto, Kebumen, Purbalingga, kemudian Banjarnegara, terakhir Wonosobo ya. Ini ya, ini 4, ini 5. Oke, ya, jadi eh, apa namanya? Ini ya daerah-daerah yang ada di wilayah dengan letak astronomis 7 sampai 8 lintang selatan dan 109 sampai 110 bujur timur. Oke, selesai ya untuk pembahasan soal review hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan nanti sumatifnya teman-teman bisa gitu ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai sempurna. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan pembahasan atau materi-materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.